Perkenalkan, nama saya Dani Zaira, saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, mahasiswa semester 1. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi mengenai mengenal dasar fotografi. Oke, baik, yang pertama, apa itu fotografi? Eh, Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer yang untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Untuk saat ini juga biasanya ditambah dengan handphone. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa kita buat. Kenapa fotografi? Karena dengan fotografi kalian bisa mengabadikan momen kenangan kalian, momen kebahagiaan kalian bisa diabadikan. Ketika kalian liburan atau jalan-jalan kemana, kalian bisa mengabadikannya melalui fotografi. Yang kedua itu memunculkan kreativitas. Kalian bisa meluapkan kreativitas kalian, ide-ide kalian lewat fotografi. Yang ketiga, bisa membuat orang tersenyum. Yang keempat, dengan fotografi kita bisa membuat cerita. Jadi tidak hanya gambar saja, dan dari gambar itu ada makna sendirinya, ada cerita dari gambar tersebut. Dan yang terakhir itu bisa menghasilkan uang seperti kayak untuk iklan produk atau wedding fotografi, itu semuanya bisa menghasilkan uang dengan fotografi itu. Jenis-jenis paling populer fotografi itu ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling populer itu ada food fotografi, ada landscape fotografi, ada portrait fotografi, street fotografi, dan wedding fotografi. Apa food fotografi ini? Jenis-jenis fotografi makanan ini dalam pengertian sederhana adalah teknik memotret makanan supaya menjadi lebih menarik atau lebih menggoda. Dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya, fotografi makanan mutlak itu dibutuhkan. Karena itu pelaku food fotografi semakin dicari karena biasanya digunakan untuk membuat kemasan suatu produk atau iklan. Hanya saja dibutuhkan keterampilan dan peralatan yang berkualitas untuk menghasilkan foto-foto berikut. Ini saya dapat foto itu dari Google, dan ini contoh food fotografi. Yang kedua ada landscape fotografi. Jenis fotografi ini sangat cocok untuk kalian yang suka traveling dan mengabadikan pemandangan indah di sekitar kalian. Jika kalian sedang liburan kemana, kalian bisa mengabadikannya, dan itu disebut dengan landscape fotografi. Ini salah satu foto hasil saya pribadi yang untuk memotret landscape fotografi. Yang ketiga ada potret fotografi, adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang, di mana ekspresi dan wajah menjadi dominan. Tujuan dari jenis fotografi ini adalah untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan bahkan mood subjek. Seperti jenis lain, fokus foto adalah wajah seseorang meskipun seluruh tubuh dan latar belakang dapat dimasukkan. Sebuah potret umumnya tidak snapshot, tapi gambar yang terdiri dari orang dalam posisi masih. Dan ini salah satu contoh hasil saya juga. Jadi kalau potret fotografi itu lebih ke foto model kalau bahasa biasanya itu. Jadi kayak lebih ke bisa kayak foto fashion, itu bisa disebut dengan potret fotografi. Yang ketiga itu ada street fotografi, adalah salah satu jenis fotografi yang sedikit berbeda dengan foto jurnalistik. Karena street fotografi ini bertujuan untuk merekam kegiatan sehari-hari. Kalau street fotografi ini menggunakan teknik yang diberi nama dengan strike photography and pure photography. Yang di dalamnya yang menunjukkan visi atau tujuan yang murni dan suatu hal yang cerminan dari kondisi masyarakat. Dan yang terakhir ada
wedding photography. Wedding photography adalah jenis-jenis fotografi yang dilakukan pada saat acara pernikahan, seperti kayak mengabadikan momen-momen penting mereka, itu disebut dengan wedding photography. Dalam fotografi ini kita biasanya tidak cukup untuk satu orang untuk memotretnya. Kenapa? Karena kita takutnya ketinggalan momen penting pas saat wedding tersebut. Ada beberapa elemen dasar dalam fotografi. Ini saya ambil hanya beberapa saja, sebenarnya masih banyak yang lebih luas lagi elemen dalam fotografi itu. Yang pertama ada rule of third. Dalam dunia fotografi seperti juga dalam pengertian rule of third pada daftar istilah L atau R, disebut dengan aturan 1/3 bagian adalah merupakan suatu petunjuk bagaimana caranya memposisikan objek di 1/3 bagian dalam foto yang lebih enak dilihat. Jadi kalau rule of third itu kalian memotret di 1/3 bagiannya. Biasanya kalau di setiap kamera itu ada kayak rule of third-nya ini, garis-garisnya ini rule-nya. Kalau di HP juga biasanya ada. Nah kalian memotretnya itu di 1/3 ininya nih, di bagian sininya. Itu disebutnya dengan rule of third. Dan kedua itu ada background. Latar belakang atau background yang ramai seringkali mengganggu fokus ke objek utama, sedangkan keselarasan atau kesederhanaan background akan semakin mengarahkan fokus dan menguatkan objek utama. Jadi semakin ramai background itu, semakin kita susah fokus untuk ke dalamnya objek yang pertamanya. Jadi semakin sederhananya background, kita akan gampang semakin fokus ke objek utamanya. Yang ketiga itu ada pattern atau pola. Banyak pattern atau pola di sekitar kita, kumpulan pola yang sama seperti pada jendela, gedung-gedung, atau pola sebuah daun. Nah, jika kalian memotret itu sebutnya ada elemen patternnya seperti yang ada contoh pada gambar di sini. Yang keempat ada line atau garis. Ini adalah salah satu elemen yang cukup penting juga. Jadi sering dengan kehadirannya garis alami pada objek di sekitar kita seperti horizon atau garis pantai atau garis yang ada di sawah atau garis kereta api itu termasuk kepada elemen lain atau garis ini. Contohnya seperti ini termasuk elemen garis. Dan yang terakhir ada framing atau pembingkaian. Maksudnya adalah menggunakan objek lain dalam foto untuk membingkai objek utama. Jadi kalau misalnya kalian bisa aja kayak memotret kaliannya di sini, terus ada pintu misalnya di sini, itu sebenarnya framingnya. Jadi framingnya itu pintunya ini nih atau gapuranya ini. Alat-alat dasar fotografi itu sebenarnya cukup dengan kamera saja atau gak handphone. Biasanya kan handphone sekarang itu kameranya udah pada bagus-bagus. Nah kalau kalian itu low light atau kekurangan cahaya pada malam hari, biasanya itu menggunakan flash. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk moderator silakan. Oke, baik ya Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Materinya kita sudah menyaksikan paparan materi dari Kang Dandis yang tentunya sangat menarik dan sangat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Oke, maka dari itu sesi tanya jawab saya buka. Boleh Akang Teteh, Ibu, Bapak, Guru, boleh langsung aja tanya lewat kolom chat atau mic-nya dinyalakan. Sambil menunggu yang bertanya, Kang Dandi saya mau nanya dulu dong, boleh nggak? Boleh. Sejak kapan sih Kang Dandi tertarik sama dunia fotografi? Saya tertarik dalam dunia fotografi itu sebenarnya dari kecil sih, soalnya saya banyak diajarkan oleh bapak saya, jadi saya suka diajak-ajak kayak motret-motret gitu. Nah saya mulai tertarik. Kalau untuk diseriusinya itu saya mulai SMP kelas 9, saya mulai menseriusi dunia fotografi ini. Oh gitu ya. Berarti udah dari kecil udah tertarik ya sama dunia fotografi. Sama tadi di CV-nya aku baca katanya Akang ini pernah jadi juri lomba KKS Augmented Reality. Oh iya. Keren banget kan, masih muda udah pernah jadi juri. Gimana sih Kang ceritanya bisa jadi juri di usia muda kayak gini? Sebenarnya sih yang ya itu tuh kan karena
waktu itu SMK 11 kan jadi apa ya sebutnya ya. Jadi SMK 11 itu ditunjuk sebagai juri lomba augmented reality. Nah, sedangkan di SMK 11 itu kan waktu itu ada expo augmented reality dan virtual reality. Nah, dari sekolah kita ditunjuk sebagai juri untuk lomba tersebut. Kebetulan kapro kita itu memilih kapro saya maksudnya. Kapro saya itu memilih saya dan rekan-rekan saya sebagai jurinya. Soalnya kan waktu itu juga saya membuat aplikasi augmented reality juga sama virtual reality untuk diekspokan waktu itu di SMK 11 ada sebagai uji komnya juga gitu. Alhamdulillah saya ya dipercayalah ditunjuk sebagai juri gitu. Oke deh. Keren banget ya kawan-kawan dan ibu bapak guru. Jadi pingin belajar lebih lagi nih buat fotografi. Akang Teteh sama bapak guru boleh kalau mau bertanya langsung aja di kolom chat. Akang Teh sekarang di itu ya kuliahnya di Surabaya. Ya di Surabaya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ngambil jurusan apa nih Kang? Saya ngambil jurusan teknik informatika di sananya. Mungkin tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya ya? Boleh bertanya nih? Oh, boleh. Oh, boleh Pak. Ya, Kang Dandis ya mengenal dasar fotografi ya. Iya Pak. Kan kalau tadi kalau nggak salah ada pemotretan subjek tentang manusia ya atau orang ya. Oh, iya. Namanya itu potret fotografi Pak. Fotografi ya. Nah, misalkan kalau kita kan sering banyak nih di luaran itu, kita mah nggak bisa dipoto nih orangnya bukan fotogenik nih gitu ya, misalkan. Iya. Kalau kita pengen difoto gitu ya, tapi karena kita emang ngerasa bukan fotogenik ya, ketika kita jepret foto kok hasilnya kayak gini nggak sesuai gitu. Oh iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan ya biar foto kita itu ketika raut muka kita bukan disebut fotogenik tetapi ya intinya enak dipandang lah oleh kita maupun oleh orang lain. Intinya seperti apa sih untuk kita mengambil foto diri kita yang seperti itu. Mungkin itu Pak Kang Dandis. Oh iya, oke. Iya, terima kasih ya. Iya Pak. Kalau pengalaman saya, kalau misalnya ada misalnya yang orang itu nggak terlalu fotonya nggak terlalu fotogenik itu, kalau pengalaman saya biasanya saya itu mengambil momen kayak foto candidnya. Jadi kayak misalnya dia lagi tersenyum, saya nggak sengaja motret. Nah biasanya seperti itu atau enggak mengambil angle posisi kameranya itu yang terlihat dia lebih enak, maksudnya itu kayak nggak terlalu kaku nantinya, jadi gitu. Nggak terlalu kaku. Natural gitu ya, Ya Kang? natural, tapi kayak misalnya kalau candidnya mulu sih lebih enaknya candid kayak misalnya lagi tersenyum atau dia lagi ketawa atau dia lagi jalan, biasanya kan itu gerakan natural, biasanya enak gitu. Jadi gak harus terlalu diposein atau diperagain gerakannya. Biasanya itu kalau natural sendiri tuh bisa terasa sih. Jadi nggak kaku nanti kelihatan di hasil fotonya. Begitu Pak pengalaman saya. Oke. Terima kasih Kang. Iya Pak. Mohon maaf Pak bila tidak puas dengan jawabannya. Wah, insya Allah puas. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin untuk yang terakhir, Kang Dandis boleh dong kasih kesimpulan atau saran pesan buat kita semua peserta di seminar daring kali ini. Oh ya, kalau saya ada saran kayaknya mah. Jadi kesimpulan aja maaf. Kesimpulannya fotografi itu sih sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalian itu mengabadikan momen itu nggak hanya cuman asal jepret aja. Jadi kalian bisa aja memasukkan elemen-elemen fotografinya supaya hasil foto kalian itu lebih bagus, lebih ada ceritanya, lebih ada maknanya lah, terus lebih enak dilihat gitu.
Kalau menurut saya begitu kesimpulannya. Jadi perdalaamlah ilmu fotografi walaupun hanya dasarnya saja juga udah cukup. Ya. Baik, terima kasih Kang Dandis atas paparan materinya yang telah disampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Kang Handi. Ya, terima kasih Kak Indri sebagai moderatornya. Terima kasih juga untuk Kang Dandis untuk mengisi paparan materi kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah mau mengikuti paparan materi kali ini. Dan saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya itu maaf. Oh iya. Absennya. Oh ya, untuk absen saya kan Kang Dandis, Iya. Kalau saat bekerja fotografi gitu, Akang secara individu atau ada timnya kayak gitu nggak, Kang? Kalau saya juga sebenarnya udah punya tim. Kan kalau di wedding itu nggak hanya butuh satu orang ya. Jadi saya punya tim, saya itu ikutnya kedua tim. Yang pertama ada tim DJ 11 fotografi itu dari Bandung juga, sama tim Don Quixote Don Quixote Production. Jadi kalau fotografi itu, kalau misalnya kan saya di wedding gitu ya, itu gak cukup sendiri gitu. Nah kalau yang untuk Donki itu juga sama tim saya, cuman itu lebih ngegarapnya kayak ke foto produk atau iklan produk atau kayak membuat aplikasi juga gitu. Atau sama gitu ngebuat ya. augmented reality, virtual reality juga. Makanya saya waktu itu bisa jadi juri gitu. Augmented reality itu yang itu teh Kang, yang animasi yang bisa gerak gitu. Ya, kayak animasi yang di Instagram suka ada kayak yang si barangnya itu, si animasinya itu nempel di tembok gitu. Kayak game apa ya, Bobo Boy kalau dulu maksud saya, ini kartu gitu. Coki-coki. Nah. Yang pakai alat gitu bukan sih? Oh, itu virtual reality yang pakai kacamata mah ya itu. Oh, gitu. Ya. Iya deh. Ya. Nah, aku mau nanya lagi Kang, boleh? Oh, boleh. Nah, kan kita pasti butuh yang namanya objek dan posisi di mana si orang tersebut tuh emang benar-benar posturnya gimana lah, terus cara kita ngefoto yang benar tuh gimana, cara kita memfoto dari depan kah, apa dari pinggir kah, atau dari belakang tuh gimana tuh? Cara menentukan angle-nya mungkin. Oh ya. Untuk portrait fotografi berarti ya. Biasanya ya, tiap orang itu punya angle yang berbeda-beda, misalnya kayak setiap orang itu anaknya ada yang fotonya dari pinggir, sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari depan atau dari belakang tapi dia mukanya ngelihat ke belakang gitu, beda-beda. Jadi sebenarnya gimana orangnya sih, tapi untuk pelajaran itu kita harus peka juga sama si modelnya. Maksudnya peka itu, jadi kita harus tahu gitu, ini angle-nya enaknya dari mana sih. Nah kalau untuk pemula sih enaknya udah kalian coba aja potret-potret aja dari depan, pinggir, kanan, belakang. Nanti dilihat sih yang bagus yang mana. Nah yang bagusnya itu diupload atau jadi portofolio kalian. Tanya. Ada yang nanya nih Kang dari Rafli Heriansyah. Kang mau nanya jenis-jenis lensa kamera ada berapa? Terus perbedaannya apa aja? Oke. Kalau yang saya tahu jenis kamera itu banyak ya. Kalau dari merek ya, sekarang itu yang lagi ngetren itu ada Canon, Nikon, Sony. Untuk mirrorless Sony gitu. Kalau saya itu menggunakan kamera Nikon D7100. Itu kalau untuk lensa itu gimana keperluan. Kalau misalnya kalian materinya portrait fotografi, itu enaknya pakai lensa fix yang f-nya yang 1,8. Itu lebih enak untuk portrait fotografi. Kenapa bedanya sama lensa standar? Kalau lensa standar itu kalian tidak akan, maksudnya gini, saya liatin contohnya aja bentar biar lebih enak.
Sebentar ya. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan lensa fix. Jadi si background-nya itu bahkan lebih bokeh sebenarnya atau lebih blur. Jadi kita hanya fokus kepada objeknya. Kalau lensa standar nggak akan bisa sampai sebokeh ini atau ngeblur ini background-nya gitu. Kalau ada 3 jenis tipe lensa, ada lensa wide, lensa fix, sama lensa makro. Kalau lensa yang bawaan kamera itu biasanya itu lensa wide itu. Kalau paling segitu sih. Gimana? Apakah sudah cukup jawabannya atau? Kang, boleh ditampilin lagi nggak? Nggak muncul gambarnya. Oh, nggak muncul? Bentar. Nah, ini gimana muncul? Muncul. Oh, ini nih, sorry. Nah, ini salah satu maksudnya contoh hasil dari lensa fix Nikon. Ini jadi si background-nya itu lebih bokeh, lebih blur. Jadi kita hanya fokus kepada objeknya. Kalau lensa yang standar atau yang bawaan kamera itu jarang bisa sampai ngeblur ini, soalnya f-nya itu cuma bisa sampai 3,5. Nah, F itu ngaruh ke bokeh atau enggaknya, soalnya semakin kecil f-nya, kayak 1,8, 1,4, 2 itu akan semakin blur background-nya. Kalau f-nya cuma sampai 3,5, 5,6 itu bakalan nggak sampai ngeblur gini, kayak biasa aja, hampir sama kayak objeknya gitu. Oh iya Kang, terus aku mau nanya nih. Ya. Kalau untuk ISO tuh Kang, ISO itu digunakan untuk apa sih Kang? Aduh. Sebenarnya di fotografi itu ada yang disebut namanya segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu ada ISO, ada diafragma atau aperture, nah ada shutter speed dalam kamera itu ya. Nah, tiga elemen itu ngaruh ke hasil foto kita. Nah, kalau kalian misalnya ya, kalau ISO itu untuk menaikin cahaya, semakin besar ISO-nya, maka foto kalian itu akan semakin noise atau semakin banyak titik-titik putih gitunya, dan semakin kurang bagus. Kalau misalnya pakai lensa fix, kalian ISO-nya bisa kecil, soalnya f-nya itu bisa kecil sampai 1,8. Jadi kan kalau f-nya 1,8, cahaya yang masuk ke kameranya itu semakin banyak. Jadi nggak terlalu butuh ISO-nya sampai gede, sampai di atas 1000. Biasanya ISO yang di atas 1600 itu udah mulai noise, titik-titik putih gitu. Oh iya. Paham. Ya. Ada rekomendasi aplikasi buat edit foto gitu nggak Kang, yang direkomendasiin dari Kang Dandis? Saya ngedit foto yang kayak gini sih di HP pakai aplikasi Adobe Lightroom biasa aja dari Play Store. Nah, cuma kalau untuk kayak warna sama mood colornya saya lihat dari YouTube untuk referensinya, sama dari Pinterest atau Instagram. Biasanya banyak kayak referensi warnanya. Nah, untuk tutorialnya sih di YouTube sih udah banyak sih. Kayak bagaimana sih cara bikin mood warna di foto ini tuh sejuk gitu, enak dilihat. Gitu palingan. Oke Kang. Jadi gak harus di laptop, gak harus di komputer juga, di HP juga sekarang udah bagus kalau untuk edit kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak mau belajar nih, nggak ada alatnya, soalnya di HP juga udah bisa ya. Iya. Kan HP sekarang apalagi udah bagus gitu, terus tinggal diedit dikit, tinggal diedit warna itu udah pasti bagus gitu. Saya juga tadi yang itu yang landscape fotografi itu ada yang pakai HP juga. Oke. Iya. Oh ya Kang, tuh aku satu pertanyaan lagi ya Kang. Iya boleh. Nah, aku mau nanya, gimana tuh caranya? Kan aku pernah lihat di mana kita lihat memfoto, cuman foto tersebut tuh ada cahayanya, jadi kayak lampunya itu emang digerakin sendiri sama kita manual, tapi waktu di foto itu tiba-tiba cahaya yang kita lewatin itu malah jadi yang kayak yang gimana gitu Kang? Oh ya, itu namanya ada nama tekniknya light painting. Jadi fotografi light painting. Jadi kayak
kalian itu bisa ngelukis cahaya misalnya pakai flash HP gitu. Bisa itu caranya itu, tapi bisanya itu kalau nggak salah saya tahunya cuma di kamera ya. Kalau di HP nggak tahu. Kalau di kamera itu kalian pakai shutter speednya di bawah 5. Jadi kan ada itu shutter speed itu 1/100, 1/125. Nah itu kalian turunin ke di bawah 10 atau di bawah 5. Minimal ada sih, jadi minimal sih 1/1 lah. Jadi kalian itu ngerekam dulu apa sih, pas ngejepretingnya itu bakal lama diemnya. Nah itu di situ kalian mulai melukis cahayanya, mau bentuknya kayak gimana gitu. Misalnya mau di belakang si objek bisa gitu. Itu namanya tekniknya light painting fotografi. Yang kayak foto-foto mobil lewat kan itu kayak ada cahaya-cahaya gitu, laser kayak laser gitu. Kayak gitu. Banyak Kang, aku paham nih. Iya. Oke deh, Kang Handi, Ya, mungkin cukupkan saja ya. oh ada pertanyaan lagi nih. Ini Oh, ada lagi. Boleh yang mau bertanya langsung aja ketik di kolom chat. Aku bantu aja nih Kak Dandis. Ada pertanyaan dari Pera. Kak, mohon penjelasan mengenai makna dari foto. Terima Kita kasih. suaranya kurang kedengaran, Handi. Oh ya. Handi. Ya. Kak, mohon penjelasan mengenai makna dari foto. Terima kasih. Gimana Kang Handi, suaranya tadi kecil? Oh ya. Ini dari Pera, Kak, mohon penjelasan mengenai makna dari foto. Oh, penjelasan mengenai makna dari foto. Oke. Bentar saya ambil contoh dulu ya. Bentar. Share screen. Nah, maksudnya makna dari foto ini misalnya kayak gini. Ini saya waktu itu moto teman saya. Maksudnya makna itu dalam foto ini nggak hanya sekedar hanya foto, ini ada maknanya. Jadi kayak apa ya sebutnya tuh ya? Bentar. Dengan satu, bisa banyak sih maknanya dalam satu foto ini. Cuman itu gimana kalian menanggapinya aja. Misalnya kalau saya nih ya, menurut saya foto ini tuh kalian bisa tersenyum hanya dengan satu cahaya. Misalnya itu. Bisa menikmati cahaya walaupun dengan hanya satu cahaya. Ya, menikmatinya dengan hanya satu cahaya. Ya, orangnya tersenyum dan sedang menikmatinya. Kalau menurut saya itu gitu. Jadi setiap foto itu pasti ada maknanya gitu ya? Ya, ada maknanya tersendiri dan itu gimana kalian menanggapinya. Mungkin dari kalian sendiri beda menanggapi arti foto makna ini gitu. Iya. Oh ya, tunggu dulu ya Kak, Kang, Teh, Bapak Ibu, lagi azan di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya sudah mau bertanya, sudah mau mengikuti acara seminar kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.